Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah senantiasa mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang baik, bersikap yang baik, dan bersifat yang baik. Salah satu sifat itu adalah tawadhu. Tawadhu artinya adalah rendah diri. Rendah diri di sini bukan berarti minder, akan tetapi secara terminologi tawadhu adalah rendah hati. Bahkan Rasulullah SAW pun diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan dirinya kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka limani taba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah dirimu di hadapan orang-orang beriman yang mengikutimu. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat ke-215. Hal ini tentu berbeda dengan yang biasa kita temukan di dalam masyarakat, di mana rakyat harus merendahkan dirinya di hadapan pemimpinnya. Namun Islam juga mengajarkan bahwa pemimpin juga harus merendahkan dirinya di hadapan rakyat-rakyatnya atau siapapun yang di suatu tempat menjadi pemimpin, misalkan ustadz, kepada jamaahnya juga harus merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Salah satu keutamaan merendahkan diri karena Allah, wa ma tawaddo'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Sahih Muslim nomor 2588. Untuk lebih mengetahui tentang tawadhu ini, kita juga harus memahami lawan kata daripada sikap tawadhu, yaitu sombong. Sombong adalah suatu sifat dan sikap yang menyakiti hati orang lain. Bisa kita melihat di dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batorul haqqo wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sahih Muslim nomor 91. Sehingga kita janganlah meremehkan orang lain, baik karena pendidikannya lebih rendah daripada kita, atau penghasilannya, atau dari segi fisiknya, atau karena apapun. Allah tidak mau kita menyakiti hati orang lain. Allah mau agar kita bisa diterima oleh semua orang karena sikap baik kita. Allah mengajarkan hal-hal baik itu. Salah satu sikap tawadhu juga dicontohkan oleh Umar bin Al-Khattab. Disebutkan di dalam Tartib wa Tahdhib kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah melihat Umar bin Al-Khattab keluar malam-malam hari. Diikutinya dan dilihat bahwa Umar bin Al-Khattab mengunjungi suatu rumah. Kemudian pada pagi harinya Thalhah penasaran dan mendatangi rumah tersebut. Kemudian di rumah tersebut didapatinya hanya ada satu orang tua yang sudah tua renta, kemudian matanya tidak bisa melihat atau buta. Kemudian beliau menanyakan kepada wanita tua tersebut, "Apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi malam yang datang ke rumahmu?" Kemudian wanita tua tersebut menjawab, "Orang itu," maksud beliau adalah Umar bin Al-Khattab, "selalu datang beberapa hari sekali untuk membantuku mengerjakan pekerjaan rumahku." Jadi ternyata Umar bin Al-Khattab sering datang ke situ, ke rumah orang tua itu, untuk membantu membereskan pekerjaan rumah wanita tua yang buta tersebut.
seorang Umar bin Al-Khattab yang sudah dijamin untuk masuk surga, dan beliau juga adalah mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pun tidak merasa tinggi hati, bahkan melakukan kebaikan dan melayani wanita tua tersebut dengan penuh kerendahan hati. Kemudian kita bisa belajar dari hal tersebut. Contoh lain dari sikap tawadhu atau rendah hati ini juga kita bisa temukan dalam sikap Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab Al-Bukhari, Imam Al-A'imah wa Sayyid Al-Fuqaha, disebutkan pada suatu ketika Imam Al-Bukhari pergi ke masjid. Kemudian dilihatnya ada orang yang membuang kotoran di masjid. Tidak lantas itu membuat Imam Al-Bukhari kemudian memanggil dan memarahi orang yang membuang kotoran di masjid tersebut. Namun beliau sendirilah yang kemudian memungut dan membersihkan masjid dari kotoran-kotoran tersebut. Padahal beliau adalah seorang yang ulama besar. Kemudian beliau juga adalah orang yang secara ekonomi adalah orang yang kaya karena bisnis yang dijalankan turun-temurun dari ayahnya. Kita bisa belajar banyak hal terhadap ulama dan para sahabat yang lebih dulu memberikan contoh keislaman dan kemuliaan itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, janganlah kita memandang orang lain dengan sebelah mata. Hargailah mereka. Seumpama kita melihat anak kecil yang mungkin anak kecil itu ilmu agamanya dan amalnya belum banyak, tapi perlu diingat bahwa kita yang hidup lebih lama ini tentu sudah melakukan dosa lebih banyak dari yang mereka lakukan. Kemudian kalau kita melihat seorang yang orang tua kemudian ilmu agamanya kurang, janganlah kita menilai bahwa kita lebih baik dari dia. Siapa tahu di luar yang tidak kita ketahui, dia melakukan amal-amal ibadah yang Allah lebih ridho terhadapnya, sekalipun hal itu adalah amal yang kecil. Bukankah Rasulullah SAW pernah menceritakan dalam sebuah hadis, sungguh aku melihat seseorang sedang berbahagia di surga dikarenakan dia telah memotong batang pohon yang menjuntai ke jalan yang mengganggu orang lewat. Sahih Muslim. Kita bisa melihat dari situ bahwa amal seseorang tergantung daripada niat dan ketulusannya. Kemudian kalau kita melihat seseorang yang masih hidup dalam dosa, anak-anak muda yang hidupnya masih dalam dosa, jangan buru-buru kita menilai bahwa kita lebih baik daripada mereka. Karena bisa jadi mereka suatu saat mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian dia menjadi orang yang beriman dan lebih bertakwa daripada kita. Jangan menilai orang lain terlalu cepat dan menganggap diri kita lebih baik. Kemudian kepada kedua orang tua kita, janganlah kita tinggi hati, sombong. Kemudian kita seenaknya mendebat mereka dengan berbagai argumen hanya karena pendidikan kita lebih baik atau pengetahuan kita lebih banyak. Karena perlu diingat, dari kedua orang tua kita lah kita pertama kali belajar berbicara seperti sekarang ini atas jasa mereka. Sehingga sungguh tidak elok kalau kita mendebat mereka hanya karena modal pengetahuan yang kita punya. Demikianlah, dan perlu saya ingatkan sekali lagi, janganlah kita merendahkan orang lain. Lihatlah kebaikan yang ada pada orang lain dan kekurangan yang ada pada diri kita sendiri, bukan sebaliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.